Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Korban banjir Pesel mengharapkan bantuan bedah rumah. Merapi kembali erupsi setinggi 1000 meter. Kita ke informasi pertama, saudara. Korban banjir di Barung-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan yang kehilangan rumah dan sebagian sisi dapur akibat tergerus debit air mengharapkan bantuan bedah rumah. Seluruh perabotan dan harta benda miliknya habis terbawa derasnya air yang menerjang, sehingga pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah anaknya yang tidak terdampak banjir. Ama Yosneli, begitu panggilan disapa oleh masyarakat sekitar. Memiliki 4 anak, namun memilih tinggal sendirian di rumah yang berada tepat di sepanjang aliran Batang Tarusan. Ama Yosneli, satu dari ratusan korban yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang yang melanda pada Kamis 7 Maret lalu. Malam itu pukul setengah 9 malam, tanpa aba-aba dan tanda-tanda, air dengan deras menerjang rumahnya. Kurang lebih air masuk 5 meter yang menyebabkan bagian sisi dapur rumah dan sawah miliknya habis tergerus debit air yang tinggi. Ia memilih menyelamatkan diri ke rumah anak perempuannya yang tidak terdampak banjir. Seluruh harta benda Ama Yosneli hilang terbawa arus sungai Batang Tarusan. Kini yang tersisa hanya baju di badan dan beberapa perabot yang sudah tidak bisa digunakan. Ia berharap belas kasihan bantuan dari pemerintah agar rumahnya yang hilang bisa dibangun kembali. Habis ke dapur. Pakai ke dapur habis adalah. Barang-barang Minta piti ya mak, boleh mak balik tanah kata ni kau lah hancur anak. Tu bah kerja mak lah nak. Tu yo minta bantuan. Banjir yang melanda beberapa waktu sebelumnya diakui banjir yang paling besar terjadi semasa hidupnya. Air yang datang bersamaan dengan potongan kayu-kayu besar diduga akibat penebangan liar di pebukitan yang tidak jauh dari Batang Tarusan. Delima Febri, Yatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Camat Koto 11 Tarusan menegaskan saat ini pihaknya fokus dalam memenuhi kebutuhan pakan warga yang terdampak banjir dan longsor. Bantuan berupa beras, mie instan, makanan siap saji, dan air mineral lebih dikonsentrasikan untuk daerah Duku, Duku Utara, Barung-Barung Balantai Selatan, dan Barung-Barung Balantai Tengah yang merupakan daerah dengan dampak terbesar. Camat Koto 11 Tarusan meminta masyarakat korban bencana untuk bersabar terhadap distribusi bantuan yang sedang dilakukan oleh pihak kecamatan dan tim gabungan instansi terkait lainnya. Hal ini karena masih terdapat sejumlah daerah yang sulit untuk dijangkau karena akses jalan yang masih tertutup lumpur dan material longsor. Pemerintah daerah mengupayakan membuka akses jalan dengan menurunkan eskavator kecil agar jalan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Distribusi bantuan ke Kampung Tanjung yang sulit dijangkau saat ini dilakukan dengan berjalan kaki. Selain Kampung Tanjung, daerah lainnya yang menjadi fokus Camat Koto 11 Tarusan yakni Duku, Duku Utara, Barung-Barung Balantai Selatan, dan Barung-Barung Balantai Tengah. Hal ini karena hampir 100% masyarakat di daerah tersebut terdampak bencana. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, makanan siap saji, dan air mineral. Di daerah Duku dan Duku Utara, kemudian itu 100% terdampak. Jadi memang daerah paling parah itu adalah daerah Duku Utara, dan sampai hari ini ada yang belum bisa masuk kendaraan roda 4. Kita ke sana mendrop itu dengan berjalan kaki atau dengan motor. Itu di mana tuh? Itu di daerah Kampung Tanjung, Sungai Sangkir, dan Lubuk Ganggo. Kondisi saat ini masyarakat terbatas dalam mengakses air bersih, sementara rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Air bersih 10 hidrat yang ada saat ini disebar di beberapa titik di Duku dan Duku Utara sampai Pasar Tarusan. Kementerian PUPR sudah menyetujui untuk menambah 10 hidrat lagi agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses air bersih. Delima Febri, Yatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, puluhan relawan PMI Kabupaten Pasaman Barat menggalang donasi untuk korban banjir di Sumatera Barat. Relawan berkeliling di pusat keramaian di Bundaran Simpang 4 dan sejumlah lampu lalu lintas. Selain berbentuk uang, relawan juga mengumpulkan pakaian yang layak pakai yang bisa disumbangkan kepada korban banjir.
Sejak 2 hari terakhir, puluhan relawan PMI Kabupaten Pasaman Barat menggalang dana untuk membantu korban banjir di Sumatera Barat. Penggalangan dana tersebut dilakukan di sejumlah tempat dan pusat keramaian. Tim relawan juga berkeliling ke pasar dan pusat perbelanjaan untuk menggalang donasi tersebut. Aksi para relawan mendapatkan tanggapan positif dari pengguna jalan dan warga sekitar, meski tidak memiliki target. Relawan mengaku sudah berhasil mengumpulkan cukup banyak donasi. Rencananya penggalangan itu akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Setelah dana terkumpul, relawan akan menyalurkan dana tersebut kepada korban banjir di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan yang menjadi salah satu daerah terdampak banjir di Sumatera Barat beberapa hari belakangan. Rizky, salah seorang relawan, mengatakan selama penggalangan dana mereka juga melibatkan relawan dari PMR dan KSR dari beberapa sekolah dan kampus yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Aksi sosial tersebut juga bagian dari kegiatan mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa oleh relawan. Pada aksi sosial tersebut diharapkan bisa menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin membantu korban banjir di Sumatera Barat. Kedepan relawan akan terus bergerak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada korban yang terdampak bencana, baik di Pasaman Barat atau di luar Kabupaten Pasaman Barat. Karena berdasarkan data dari BPBD, saat ini para korban bencana masih membutuhkan sejumlah bantuan, terlebih saat ini di momen bulan suci Ramadan. Menggalang donasi untuk korban bencana banjir yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan, dan Kota Padang juga. Oke, penggalangan di mana dan bagaimana, Ki? Penggalangan kami sudah 2 hari. Hari pertama Ramadan kita sudah turun ke lapangan di Bundaran Simpang 4 dan Lampu Merah Pasaman Baru. Hari ini kedua? Ini hari kedua kita jalan berkolaborasi dengan PMR-PMR yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Selain uang, ada yang lain digalang atau donasi lain? Selain uang, kami juga mengumpulkan bahan baju pakai untuk masyarakat tuh ya? Untuk masyarakat yang terkena banjir. Selain menggalang donasi selama bencana banjir di Kabupaten Pasaman Barat, relawan bersama pengurus PMI Kabupaten Pasaman Barat juga turun langsung ke lapangan, membantu mengevakuasi dan melakukan pendataan untuk percepatan penanganan korban bencana alam di Pasaman Barat. Di sisi lain, kegiatan ini juga diharapkan dapat memupuk rasa solidaritas bagi relawan-relawan baru yang tergabung dalam PMI Kabupaten Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berhenti erupsi selama 5 hari, Gunung Merapi kembali mengeluarkan erupsi setinggi 1000 meter dari puncak kawah pada Kamis siang. Dan erupsi ini merupakan erupsi paling besar yang terjadi pada bulan Maret berdasarkan catatan pos pengamat Gunung Api Merapi, Sumatera Barat. Gunung Merapi kembali mengeluarkan erupsi dengan ketinggian kolom abu 1000 meter dari puncak kawah pada 14 Maret sekitar pukul 13.32 waktu Indonesia Barat. Dengan amplitudo 30,3 mm dengan durasi kurang lebih 36 detik dengan kolom abu berwarna kelabu tebal. Sebelumnya selama 5 hari terakhir dari tanggal 9 hingga 13 Maret, pos pengamat gunung api tidak mencatat terjadinya erupsi, namun hanya hembusan dengan kolom abu cenderung berwarna putih. Petugas pos pengamat gunung api Rahmat Rifandi, intensitas erupsi Gunung Merapi mulai mengalami peningkatan dari bulan Maret 2024. Dalam catatan pos pengamat gunung api dari tanggal 1 Maret hingga 15 Maret sudah terjadi erupsi sebanyak 59 kali dengan 883 kali hembusan. Saat ini pos pengamat gunung api masih memantau adanya pergerakan magma dari dalam Gunung Merapi dan mengakibatkan erupsi masih terus terjadi. Sementara itu, jumlah erupsi dari pertama terjadinya erupsi tercatat sudah terjadi dengan total sebanyak 260 kali dan hembusan sebanyak 2.851 kali. 14 Maret 2024 pukul 13.32 itu terekam letusan dengan amplitudo 13,3 dan ketinggian kolom yang teramati 1 km dari puncak. Untuk kondisi Merapi sampai saat ini masih dalam fase erupsi dan masih adanya supply yang memungkinkan adanya letusan. Rahmat Rifandi menambahkan saat ini Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat diminta untuk mengikuti himbauan yang sudah tertulis dalam zona Merapi level 3 yang saat ini masih terjadi erupsi.
Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, sebuah minibus tertabrak kereta api tujuan Padang Pariaman di perlintasan sebidang tidak berpalang pintu di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman pada Kamis petang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun bagian depan minibus rusak parah. Sebuah minibus dengan plat polisi BA1280TE tertabrak kereta api tujuan Padang Pariaman di perlintasan sebidang tidak berpalang pintu di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman pada Kamis petang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sopir minibus atas nama Mahmudi Zayadi, warga Lubuk Basung Agam yang tengah seorang diri tersebut selamat. Sementara minibus rusak parah di bagian depan. Kanit Lakalantas Polres Pariaman Ibda Wadi Novianto mengatakan, kecelakaan bermula saat minibus melaju ke arah pantai dengan menyeberangi rel kereta api. Namun karena kaca mobil tersebut diduga tertutup sehingga tidak mendengar suara kereta api yang tengah melaju dari arah Padang ke stasiun Naras Pariaman. Tabrakan pun tak terelakkan, bagian depan minibus mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk sementara, minibus sudah dievakuasi dan dibawa ke Mako Satlantas Polres Pariaman. Wadi juga akan melakukan koordinasi dengan pihak KAI terkait perlintasan tanpa palang pintu tersebut agar bisa dicarikan solusinya. Kondisinya sebagai kerugian material 100 korban jiwa di situ. Evakuasinya seperti apa kemarin? Evakuasi kendaraan sebagai yang terlibat kendaraannya sudah kita evakuasi, sudah Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di perlintasan sebidang agar tidak terjadi korban tabrakan kereta api. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI, Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Barang bukti yang dimusnahkan adalah sebagian dari narkotika jenis sabu sebanyak 946,82 gram dan ganja sebanyak 10.813,88 gram setelah penyisihan keperluan laboratorium. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan BNNP Sumatera Barat merupakan pengungkapan yang berasal dari dua daerah, yaitu Kota Padang dan Pesisir Selatan. Kepala BNNP Sumatera Barat Tri Julianto Jatiutomo mengatakan, khusus untuk narkotika jenis ganja, hingga saat ini tim pengejaran masih berupaya menemukan pelaku yang telah membawa narkotika jenis ganja hingga ke Kota Padang. Barang bukti narkotika jenis ganja ini ditemukan tim pemberantasan BNNP Sumatera Barat di daerah Pampangan di dalam sebuah kendaraan roda 4 BA1523AO dalam kondisi terparkir di halaman sebuah rumah. Tim pemberantasan BNNP Sumbar menemukan sebanyak 12 paket besar ganja. Jatiutomo menjelaskan penangkapan tersangka berinisial DA berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Kota Padang menuju Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penangkapan tersebut, petugas pemberantasan BNNP Sumbar mengamankan satu unit kendaraan roda 4 warna hitam dengan nomor polisi B2469SZM yang dikendarai oleh DA. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket besar narkotika jenis sabu di dalam paper bag yang dibungkus dengan kemasan teh. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket besar narkotika jenis sabu di dalam paper bag yang dibungkus dengan kemasan teh. Sementara itu, berdasarkan pengakuan DA, didapatkan tersangka lainnya berinisial SH yang merupakan seorang narapidana lapas kelas 2 Padang. Tim pemberantasan BNNP Sumbar langsung bergerak menuju lapas kelas 2 Padang guna mengamankan narapidana atas nama SH tersebut yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk dilakukan pemusnahan, kita sudah musnahkan tadi, sudah beratnya mungkin sudah tahu Pak wartawan kan, sudah dikurangi dengan berat plastiknya hasil penimbangan, kemudian dikurangi lagi untuk di sidang pengadilan, kemudian dengan yang untuk laboratorium forensik ya, itu untuk sabu dan ganja. Kalau sabu kan 946 gram tadi, kalau ganja 10.400 sekian, 600 sekian, 400 sekian gram ini sudah dikurangi semua karena memang untuk BB persidangan juga harus disisihkan. Terhadap para tersangka kasus narkotika sabu maka dijerat pasal 115 ayat 2 Junto, pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati.
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah dan paling sedikit 1 miliar rupiah. Demikian laporan Radio Jayusman TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik, di antaranya UTD PMI Padang butuh 200 kantong darah setiap hari. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Pasca penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kepala Dinas Pendidikan yang beberapa kali telah menjalani pemeriksaan menyatakan siap menjalani proses penyelidikan yang tengah dilakukan.
Pembagian seragam gratis ribuan murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sekabupaten 50 kota dengan dana mencapai 3,5 miliar per tahun anggaran 2023 yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berakhir dengan pemeriksaan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Sebelumnya sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten 50 kota menerima seragam sekolah gratis dari pemerintah kabupaten melalui pengadaan yang dilakukan Dinas Pendidikan. Murid yang akan masuk SD dan mereka yang akan masuk SMP menerima seragam sekolah, sepatu, topi, tas, dan lainnya di masing-masing sekolah di Kabupaten 50 kota. Orang tua atau masyarakat menjemput langsung seragam tersebut ke sekolah yang telah ditentukan. Namun pengadaan seragam tersebut dicurigai adanya dugaan korupsi, sehingga tim Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penyidikan dan penggeledahan. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan telah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Terkait proses hukum itu, Kepala Dinas mengaku siap menjalani proses hukum. Kita menghormati masalah hukum, kita menghormati masalah hukum dan kita operatif dan profesional. Kita juga sudah sempat beberapa kali dipanggil untuk minta keterangan ya Pak? Iya. Sementara terkait penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 50 Kota juga membenarkan sejumlah ruangan di kantornya digeledah. Selain itu, sejumlah dokumen dan sisa pengadaan seragam juga disita tim penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Hingga saat ini, tim penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh masih terus melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, termasuk menunggu penghitungan kerugian negara. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara mengajak pengendara tertib berlalu lintas, Polres Pasaman Barat membagikan ratusan helm gratis. Petugas juga melibatkan polisi cilik dan PKS untuk memberikan pesan tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat. Upaya zero pelanggaran dan edukasi terhadap pengendara untuk tertib berlalu lintas di Kabupaten Pasaman Barat terus dilakukan jajaran Satlantas Polres Pasaman Barat. Kemarin ratusan helm dan stiker dibagikan sebagai bentuk sosialisasi menekan pelanggaran dan jumlah kecelakaan berlalu lintas. Helm gratis sebagai upaya membantu pengendara yang tidak memiliki helm dan menekan akibat laka lantas ini, dan polisi juga melibatkan sejumlah polisi cilik, polisi keselamatan sekolah, dan badut untuk memberikan pesan-pesan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan jumlah kecelakaan lalu lintas cukup tinggi di Pasaman Barat. Selama operasi keselamatan ini, petugas berupaya mengedukasi pengendara tertib berlalu lintas, termasuk penggunaan helm, surat kendaraan, dan mengendarai kendaraan yang standar. Edukasi ini akan dilakukan di sejumlah lokasi dan pusat keramaian di Pasaman Barat, baik di bagian utara dan selatan Kabupaten Pasaman Barat, serta membagikan ratusan stiker dan pamflet berisikan pesan keselamatan. Di sisi lain, petugas akan tegas melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terutama aksi balap liar, knalpot brong, tidak menggunakan helm, atau pelanggaran kasat mata lainnya. Kegiatan dan rangka kegiatan operasi keselamatan, kita pada saat sore hari ini laksanakan pembagian helm, kurang lebih sekitar 400 helm, pembagian takjil, dan kemudian kita berikan brosur keselamatan kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi keselamatan, sehingga masyarakat bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, dan kita bisa meminimalisir kejadian kecelakaan yang fatalitas dan bisa menurun. Dan itu pun harapan kita, bahwa sama-sama masyarakat juga kita saling mendukung, saling mengisi, saling mengingatkan setiap masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya. Kapolres meminta masyarakat saling support dan menjaga dampak kecelakaan berlalu lintas, karena secara kuantitas sebagian korban laka lantas adalah anak-anak usia produktif atau pelajar. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, di bulan suci Ramadan, kebutuhan darah di UTD PMI Padang masih cukup tinggi, yakni 200 kantong per hari. Mengantisipasi tingginya kebutuhan darah selama bulan suci Ramadan, UTD PMI Padang menggelar donor darah di salah satu swalayan serta di HBT Pondok Kota Padang. Selama bulan suci Ramadan, jumlah pendonor yang datang ke unit transfusi darah PMI Kota Padang setiap harinya rata-rata hanya sekitar 5 pendonor. Sementara kebutuhan darah di Kota Padang masih cukup tinggi.
Untuk memenuhi kebutuhan darah yang masih cukup tinggi selama Ramadan ini, unit transfusi darah PMI Kota Padang setiap bulan Ramadan selalu menggelar donor darah di SJS Plaza Jalan Joni Anwar, Kota Padang. Donor darah ini digelar sebulan penuh yang dimulai sejak tanggal 11 Maret hingga 8 April mendatang dengan target 1.500 kantong darah. Selain itu, unit transfusi darah PMI Kota Padang selama Ramadan ini juga menggelar donor darah di HBT kawasan Pondok Kota Padang yang digelar selama 5 hari dimulai pada tanggal 22 Maret hingga 26 Maret 2024. Sedikit berbeda dengan donor darah yang digelar di SJS Plaza yang dimulai sesudah buka puasa, di HBT kawasan Pondok Kota Padang donor digelar sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya itu kita harus mengantisipasi dan mencari cara untuk bisa mengatasi kekurangan darah. Nah, untuk itu kita mengadakan kegiatan donor darah dalam bulan puasa. Nah, ada 2 event yang besar bahwa di dalam bulan puasa ini kita mengadakan donor setiap malam di SJS Plaza selama kurang lebih 1 bulan. Mulai dari tanggal 11 Maret sampai nanti terakhir tanggal 8 April. Dengan adanya donor darah di 2 tempat ini selama bulan suci Ramadan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 200 kantong darah per hari di Kota Padang. Nur Kalbi, Adriandi, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, indeks kualitas program siaran televisi periode 2 tahun 2023 terjadi penurunan. 8 kategori berada di angka 3,13 dan hasil ini mengalami penurunan dari periode pertama sebesar 0,08. Kontribusi penurunan indeks kualitas program televisi terjadi pada 3 kategori program televisi, yakni program sinetron, program infotainment, dan program pemberitaan. Komisioner KPI Pusat Amin Sabana mengatakan, terjadinya penurunan tersebut tidak lepas dari adanya kontribusi lembaga penyiaran dalam menghasilkan konten atau program televisi. Khusus untuk program wisata budaya, sesuai dengan mandat yang ada pada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, maka diharapkan memberikan konten lokal sebesar 10% dan konten lokal ini dapat dimanfaatkan untuk memproduksi program wisata budaya yang mengangkat kearifan lokal. Amin Sabana berharap masyarakat Indonesia mau kembali menonton televisi dan mendengarkan radio dibandingkan dengan mengakses konten-konten yang ada di media sosial. Karena televisi dan radio merupakan sumber informasi penyeimbang serta penjernih yang dibuat melalui proses produksi redaksi sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Komisi Penyiaran Indonesia baru saja merilis periode kedua hasil dari indeks kualitas program siaran televisi tahun 2023. Dari hasil tersebut terjadi penurunan di mana rata-rata 8 kategori yang program yang diindeks itu 3,13. Ini mengalami penurunan di periode tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua KPID Sumatera Barat, Robert Kennedy menjelaskan, untuk program wisata budaya di Sumatera Barat, berdasarkan data yang ada masih sangat rendah dalam pemenuhannya. Robert mengatakan, dari 15 televisi stasiun sistem jaringan, hanya 2 stasiun televisi yang memenuhi program lokalnya di atas 5%. Kedua stasiun televisi tersebut yakni TVRI Sumatera Barat dan Padang TV. Sedangkan untuk stasiun televisi nasional lainnya, rata-rata di angka 4% dan berada di angka kurang dari 2%. Untuk itu kita mendorong konten program budaya lokal ini ya untuk makin banyak diproduksi untuk mengeksplor ya kan, kemudian juga bagaimana mengenalkan, kemudian melestarikan budaya lokal yang ada di Sumbar ini sehingga memang ini bisa diketahui ya kan oleh generasi penerus kita. Diharapkan ke depan lembaga penyiaran dapat meningkatkan kualitas konten dari program yang diproduksi. Demikian laporan Ridho Jayus, TVRI Sumatera Barat. Setelah melahirkan bibit kori berprestasi, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi menggencarkan Pekan Tilawatil Quran. Kegiatan ini untuk menjadikan Kota Bukit Tinggi kembali berprestasi dalam musabaqah Tilawatil Quran di tingkat nasional, sehingga dapat mendorong generasi muda untuk gemar membaca Al-Quran. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi menggencarkan bina kaum muda untuk kembali giat membaca dan mengamalkan Al-Quran di tengah era milenial. Dalam Pekan Tilawatil Quran, saat ini banyak kaum muda terlalu fokus dengan gadget dan minat akan membaca Al-Quran kian berkurang. Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Budi Suwarno mengatakan,
Selain menghadirkan kembali kaum muda pecinta Al-Quran, RRI Kota Bukit Tinggi mencari bibit unggul kori terbaik dari Bukit Tinggi untuk nantinya bersaing di tingkat nasional. Saat ini RRI Bukit Tinggi akan mengirimkan 2 orang kori terbaik dari Kota Bukit Tinggi untuk lomba tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Pekanbaru. Namun 2 kori terbaik tersebut akan dilakukan seleksi sebelum diberangkatkan. Tentu ucapan terima kasih ya, karena sangat jarang, bahkan mungkin sudah agak lama terasa, dan mungkin sangat sedikit sekali yang kemudian menggairahkan orang untuk membaca Al-Quran. Ini sedapat mungkin yang kita adakan untuk kelanjutan agar di RRI diadakan terus-menerus Pekan Tilawatul Quran. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Marvendi berharap dengan giatnya RRI Kota Bukit Tinggi membina kafilah-kafilah di Pekan Tilawatil Quran akan selalu berlanjut agar kaum muda pecinta Al-Quran semakin bertambah. Selain itu, kedepannya pemerintah Kota Bukit Tinggi juga berharap selain membaca Al-Quran, sebaiknya diadakan diskusi tentang Al-Quran guna mendalami isi Al-Quran. Ini sudah ke-54 kali mengadakan PTQ. Bahkan RRI itu menjadi embrio dari lahirnya MTQ. Nah, tentu tujuannya RRI mengadakan PTQ adalah pembinaan pada umat Islam, khususnya generasi muda. Karena kita tahu bahwa tanggung jawab untuk membina generasi adalah juga tanggung jawab semua pihak, termasuk dalam hal ini tentunya RRI. Budi Suwarno berharap dengan dikirimnya kafilah berprestasi dari Kota Bukit Tinggi di tingkat nasional bisa mengharumkan nama Sumatera Barat, khususnya Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyu di TVRI Sumatera Barat melaporkan. Dan saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi melaksanakan safari Ramadan di sejumlah masjid di Kota Payakumbuh selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dalam safari Ramadannya, Ketua DPRD mengatakan pembinaan masjid perlu terus dilakukan karena masjid merupakan tempat terpenting untuk pembinaan terhadap generasi muda. Upaya pembinaan terhadap generasi muda untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif terus dilakukan pemerintah. Tidak hanya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun juga melalui DPRD. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap masjid, sehingga keberadaan masjid seperti masa lalu yang kerap dijadikan sebagai pusat berbagai kegiatan masyarakat bisa kembali terwujud. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi saat melakukan safari Ramadan di Masjid Istiqomah Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Menurut politisi Partai Gerindra itu, saat ini kondisi remaja termasuk di Payakumbuh sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka kecanduan berbagai hal negatif, diantaranya narkoba, handphone, LGBT, dan berbagai hal negatif lainnya. Untuk itu, ia berharap syiar agama melalui masjid bisa lebih dimaksimalkan. Generasi muda harus lebih mencintai masjid, sehingga masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat sholat saja. Masjid harus menjadi pusat berbagai kegiatan positif di tengah-tengah masyarakat, baik membahas persoalan ekonomi, kebudayaan, olahraga, kesenian, dan berbagai hal lainnya. Pengurus masjid juga diharapkan bisa melakukan pembinaan secara maksimal terhadap generasi muda, sehingga mereka bisa menjadikan masjid sebagai pusat berbagai kegiatan untuk mengembangkan diri dan menjauhkan diri dari berbagai hal negatif. Kan generasi muda kita ini kan penerus untuk generasi-generasi yang tua ini. Selepas kita nanti tentu akan diisi oleh generasi muda, dan masjid merupakan sebuah sarana yang memang itu sakral ya. Dan di masjid, karena ini rumah Allah, tentu ini merupakan sebuah tempat yang lebih nyaman seharusnya bagi anak muda kita untuk berdiskusi. Makanya kita harus welcome dengan masjid tadi. Jangan ditutup masjidnya. Walaupun bagaimanapun di zaman Rasulullah pun masjid itu tidak hanya sebagai sarana ibadah, sholat, tapi juga tempat diskusi, tempat juga bermain. Nah, kalau orang siswa dulu tempat bersilik juga di masjid juga tempat kita, tempat berdiskusi tentang masalah politik, ekonomi, masalah kebudayaan dan sebagainya itu di masjid. Jadi kan masjid sentral sebagai seluruh cerita-cerita narasi-narasi yang dibangun untuk Sumatera Barat ke depan, sehingga nanti tidak ada lagi ruang bagi anak muda kita untuk tempat-tempat lain anggaran. Makanya pemerintah provinsi
mencoba mengalokasikan juga beberapa masjid kita, dan itu cukup banyak juga untuk tahun ini kita anggarkan bantuan untuk masjid, dan itu juga disupport oleh pemerintah kota dan kabupaten tentunya. Pemberian bantuan untuk masjid dari DPRD dan Bank Nagari Sumatera Barat serta Al-Quran diharapkan bisa semakin memaksimalkan upaya untuk mengajak generasi muda untuk terus mencintai dan beraktivitas di masjid. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di hadapan seluruh puluhan jemaah masjid Baitul Karim Kelurahan Padang Tengah, Payo Badar, Kecamatan Payakumbuh Timur saat memimpin tim 3 Safari Ramadan atau TSR Provinsi Sumatera Barat. Selain Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi dalam tim tersebut juga ikut tim ahli dan Lanut, Kepala Inspektorat, KPU Sumatera Barat, Komisaris Bank Nagari Sumatera Barat, dan lainnya. Rombongan tim Safari Ramadan Ketua DPRD Sumatera Barat tersebut disambut PJ Wali Kota Payakumbuh diwakili Asisten 1 Pemerintah Kota Payakumbuh. Tokoh masyarakat Padang Tengah, Payo Badar, saat memberikan sambutan mengapresiasi tim Safari Ramadan Ketua DPRD Sumatera Barat. Mereka berharap pembinaan secara rutin terhadap masjid bisa terus dilakukan pemerintah provinsi maupun DPRD, baik secara langsung maupun melalui anggaran. Di masjid tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi juga menyerahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan masjid tertua di air tabit tersebut. Selain Ketua DPRD, Bank Nagari juga memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah dan Al-Quran. Supardi menyebutkan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat fokus untuk menyelesaikan permasalahan moral pada generasi muda yang cukup banyak terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya dengan menggelontorkan anggaran untuk generasi muda. Permasalahan moral harus diselesaikan karena akan mengganggu dan membuat terhambat lahirnya orang-orang cerdas di Sumatera Barat. Dan semua pihak juga terus diajak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan moral. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya yang di bulan suci Ramadan yang telah kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Saudara, menciptakan generasi yang berkualitas untuk bangsa, Sumatera Barat berkomitmen meningkatkan kemampuan generasi muda. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pada Safari Ramadan di Masjid Al-Amin, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah beserta Forkopimda dan jajaran di Pemprov Sumatera Barat melakukan safari Ramadan ke Masjid Al-Amin, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam safarinya, Mahyildi beserta rombongan melaksanakan sholat tarawih bersama masyarakat Kelurahan Koronggadang dan memberikan sejumlah arahan usai memperkenalkan satu persatu rombongan yang ikut melakukan safari Ramadan. Mahyildi mengungkapkan saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya meningkatkan kemampuan generasi muda Sumatera Barat. Dalam APBD Sumatera Barat, kepemimpinan Mahyildi Audi memberikan anggaran yang besar kepada peningkatan kualitas anak muda yang dititipkan ke beberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat. Mahyildi berharap dengan peningkatan kemampuan generasi muda, Sumatera Barat bisa melahirkan anak muda yang memajukan daerah dan bangsa Indonesia nantinya. Semua kita memahami ya, bahwasanya jumlah pemuda kita kan besar sekarang ini. Ini satu potensi luar biasa. Dan kemudian juga pemuda hari ini pemimpin di masyarakat. Jadi kalau kita perhatian kepada pemuda, berarti kita peduli kepada masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan umat, peduli kita. Tapi kalau kita tidak peduli kepada pemuda, berarti kita diragukan juga kepedulian, perhatian, rasa cinta kita kepada bangsa negara ini. Maka oleh sebab itu, ya perlu kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita di Sumatera Barat ada Dinas Pendidikan 2,6 triliun. Dan juga dari pemuda olahraga itu ada 5 miliar.
dan kemudian juga dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga sekian miliar. Mahyaldi meminta seluruh pihak termasuk orang tua untuk bersinergi dalam upaya peningkatan kemampuan generasi muda yang saat ini tergolong banyak di Sumatera Barat. Sementara itu, pada safari Ramadan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan sumbangan kepada biaya pembangunan Masjid Al-Amin sebesar 50 juta rupiah, ditambahkan dengan bantuan OPD dan perusahaan BUMN serta BUMD yang ada di Sumatera Barat. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, masyarakat Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar memiliki kebiasaan suluk saat bulan Ramadan. Suluk dipertahankan sebagai media untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jemaah Surau Golan di Jorong Kapu, Koto Panjang, Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar masih mempertahankan kebiasaan suluk saat bulan Ramadan. Suluk sendiri diyakini ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dan diturunkan melalui sahabat-sahabat Nabi. Bagi jemaah ibadah suluk, mereka akan tinggal di surau selama 40 hari lamanya. Ibadah suluk akan berakhir dengan masuknya bulan Syawal. Di dalam surau, jemaah tidur dengan kasur yang telah mereka bawa dari rumah. Setiap jemaah akan dibatasi dengan kelambu dengan tujuan agar jemaat bisa dengan tenang beribadah tanpa berkomunikasi dengan jemaah lainnya. Selama mengerjakan suluk, jemaah akan mempelajari kajian-kajian Islam dari sang guru, berzikir dan melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Terkena adalah suluk mengerjakan amal soleh yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, dan sahabat memberikan kepada turun-temurun sampai ke kita sekarang ini. Sebaik-baik suluk 40 hari, seakmal-akmalnya 40 hari, dan 30 hari. Suluk sendiri merupakan sebuah kajian ilmu tarekat dan jemaahnya lebih didominasi oleh para lansia. Selama suluk berlangsung, jemaah dilarang mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung darah. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Setelah menerapkan sunnah Nabi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi kurma ajwa dengan jumlah ganjil. Apalagi di bulan suci Ramadan, mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa bisa dijadikan peluang untuk meraih pahala sunnah. Menjadi buah yang istimewa dalam Islam, kurma juga sering disebutkan dalam Al-Quran serta menjadi buah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dikonsumsi. Selain menerapkan sunnah Nabi dengan mengkonsumsi kurma, banyak khasiat yang tersimpan di dalam kandungannya, salah satunya kurma ajwa. Kurma ajwa atau disebut kurma Nabi karena kurma ini menjadi buah yang dibudidayakan langsung oleh Nabi. Menjadi jenis kurma terbaik, umat Islam disunahkan mengkonsumsi kurma apalagi dengan jumlah ganjil mulai dari 1, 3, dan seterusnya. Selain itu, khasiat yang ada di dalam kurma juga beragam, mulai dari mencegah peradangan serta melindungi otak dari stres oksidatif. Dengan kualitas dan khasiatnya yang tinggi, tak heran harga kurma ajwa juga lebih tinggi dari harga kurma lainnya yang dibanderol lebih kurang Rp250.000 per kilogram. Setelah kita mengetahui ada nama kurma ajwa, jadi orang sering bilangnya kurma ajwa atau kurma Nabi. Nah, kemudian sedikit banyaknya kita tahu bahwasanya kurma ajwa atau kurma Nabi itu ada khasiat yang apabila kita makan 7 butir dari kurma ajwa itu di pagi hari, bila kita ingin mendapatkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita berbukanya dengan kurma. Selain kurma ajwa, masyarakat juga bisa mengkonsumsi kurma jenis lain yang juga memiliki khasiat seperti kurma sukari atau khalas dengan harga yang beragam. Sehingga hal ini bisa membantu penerapan sunnah apalagi di momen Ramadan ini dengan mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa. Afrin Ruzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Selain itu, saudara, berbagai jenis makanan dan minuman dijual di pasar tradisional atau pasar Pabukoan selama bulan Ramadan termasuk bongko. Makanan berbahan dasar tepung beras ini menjadi makanan yang banyak dicari karena hanya dijual selama bulan Ramadan di pasar Pabukoan. Setiap bulan Ramadan atau bulan puasa, berburu makanan tradisional di pasar Pabukoan yang ada di sejumlah pasar tradisional atau pasar Pabukoan yang tersebar di sejumlah nagari di kawasan Kabupaten 50 kota menjadi kebiasaan masyarakat sambil menunggu masuknya waktu berbuka puasa. Sebab hampir setiap bulan Ramadan atau bulan puasa muncul pasar Pabukoan yang menjual berbagai jenis makanan minuman, termasuk makanan tradisional yang biasanya hanya dijual saat Ramadan. Di antara makanan tersebut adalah bongko.
Bongko biasanya dimakan sebagai makanan pembuka saat berbuka puasa. Bongko adalah sejenis puding yang saat ini telah diolah dengan berbagai varian rasa, baik original maupun dicampur roti. Bongko banyak dicari oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Di bulan Ramadan itu mencari makanan-makanan yang memang dibikin secara tradisional karena masih asli. Nah, salah satunya pada bulan Ramadan tahun ini adalah bongko. Bongko ini adalah makanan tradisional yang memang khusus ada dan dibikin hanya di bulan Ramadan saja. Jadi sangat enak dan menarik sekali. Bongko masih diolah secara tradisional karena masih dibungkus menggunakan daun pisang. Proses pembuatannya pun tergolong sederhana dengan mengandalkan tepung beras sebagai bahan utama. Diberi pewarna alami berupa perasan air pandan, kemudian ditambahkan pemanis berupa gula merah dan tambahan perasan santan murni yang dibungkus menjadi satu sebelum dikukus. Harga jual bongko cukup terjangkau meski bervariasi, mulai dari Rp6.000 hingga Rp7.000 per bungkus. Bongko tetap menjadi incaran bagi masyarakat, terutama perantau yang pulang untuk berlebaran di kampung halaman. Bongko juga bisa dinikmati bersama makanan lain, di antaranya lamang atau lemang. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, harga gula aren mengalami kenaikan sejak awal Ramadan lalu. Selain kenaikan harga jual di tingkat petani, tingginya permintaan masyarakat mengakibatkan melonjaknya harga gula aren. Namun hal tersebut disambut baik oleh para petani karena kondisi ini membuat para petani aren memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari hari biasanya. Naiknya harga jual gula aren disambut baik petani di Jorong Kayu Tanam Negari Labuah Gunung, Kabupaten 50 Kota. Karena beberapa tahun sebelumnya petani terdampak akibat pandemi COVID-19. Dengan naiknya harga jual tersebut, banyak petani gula aren yang tidak lagi menjual air nira untuk bahan dasar pembuatan minuman jenis tuak. Saat ini harga jual gula aren di tingkat petani mencapai Rp22.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogramnya. Harga tersebut diperkirakan akan terus naik ke depannya hingga akhir Ramadan. Sementara permintaan gula aren saat ini mencapai 100 kg per minggu, naik 50% dari hari biasanya. Naiknya harga jual maupun permintaan terhadap gula aren biasanya selalu terjadi tiap Ramadan, sehingga petani lebih mengutamakan mengolah air nira menjadi gula aren dibandingkan menjual langsung air nira yang merupakan bahan dasar pembuatan gula aren. Selain di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, pemasaran gula aren asal Jorong Kayu Tanam juga ke berbagai kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat, termasuk ke Provinsi Riau. Penjualan di kampung ini 22. Sebelumnya berapa per kilonya, Pak? 20. Sekitar 50 kilo. Kalau sekarang, Pak? Sekitar gini baru 100 kilo. 100 kilo ya, Pak? Karena seminggu. Selain jelang Ramadan, naiknya harga jual gula aren kerap terjadi jika jumlah air nira hasil sedapan petani di pohon eno berkurang. Kondisi tersebut biasa terjadi saat masuk musim kemarau. Di Jorong Kayu Tanam Negari Labuah Gunung, petani gula aren masih melakukan pengolahan secara tradisional, termasuk alat yang digunakan untuk mencetak masih berupa bambu berupa lingkaran. Untuk penjualan juga masih dibeli oleh pedagang pengumpul untuk dijual ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Gula aren asal Kabupaten 50 Kota cukup digemari masyarakat di pasaran karena kualitasnya terjaga hingga saat ini. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Nagari Andaleh Baruah Buki di Tanah Datar dikenal sebagai penghasil buah kolang-kaling. Di bulan Ramadan, permintaan buah yang satu ini bisa mencapai 3 ton satu harinya, bahkan menembus pasar luar negeri. Sejak awal bulan Ramadan lalu, sejumlah warga di Jorong Baruah Buki, Nagari Andaleh Baruah Buki disibukkan dengan memenuhi permintaan buah kolang-kaling yang memang menjadi komoditi utama di desa ini. Bahkan pesanan buah kolang-kaling meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Untuk mencukupi kebutuhan pasar, tidak jarang pengolah buah kolang-kaling harus mendatangkan bahan baku dari daerah lain. Untuk harga jual saat ini tergolong tinggi. Untuk 1 kilogram buah kolang-kaling dihargai Rp8.000 per kilogramnya untuk tingkat pengolah dan Rp12.000 di tingkat pengepul. Bulan puasa meningkat? Belum meningkat. Itu untuk satu hari itu berapa banyak itu bisa dihasilkan untuk kolang-kaling? Kalau membuat atau kita ngirit?
membuat dan mengirim itu berapa? Kalau saya pengiriman cuma ada 3 ton sehari. 3 ton sehari? Ya, lihat bahan bakunya, Bang. Kalau untuk bahan baku sekarang bagaimana? Harga atau gimana? Pasokannya, untuk mendapatkannya gimana? Kalau sekarang mah susah. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, kolang-kaling juga dijual hingga provinsi tetangga seperti Riau, Batam, dan juga Jambi. Bahkan salah seorang pengolah buah kolang-kaling ini juga melakukan pengiriman atau ekspor ke luar negeri. Ke Vietnam, ke Jambi, ke Jakarta. Kalau untuk permintaan Vietnam itu kenapa bisa itu nih? Apakah lebih laris di sana atau dibanding pasar lokal atau gimana? Laris di sana. Larisnya itu udah bagaimana itu nih? Apakah hanya bulan Ramadan atau tiap hari? Tiap hari. Dengan adanya pasar luar negeri, produksi kolang-kaling Nagari Andalai Baruah Buki mulai sedikit bergairah. Permintaan terhadap pasar luar negeri tersebut mencapai 100 ton per bulannya dengan periode pengiriman sebanyak 5 kali dalam 1 bulan. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan BPOM Padang akan meningkatkan pengawasan ke seluruh pasar pabukuan di Kota Padang untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual pedagang tidak mengandung zat yang berbahaya. Ketika menemukan pedagang nakal yang menjual makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, maka akan diproses oleh tim yang bertugas. Menghindari makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya di seluruh pasar pabukuan yang ada di Kota Padang, pemerintah kota akan bersinergi BPOM Padang untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang. Asisten 2 Pemko Padang Didi Haryadi mengatakan, sebelum pasar pabukuan yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat oleh masyarakat, tim Pemko Padang dengan BPOM akan melakukan memeriksa seluruh makanan dan minuman agar terhindar dari zat berbahaya seperti pengawet dan pewarna tekstil atau pakaian. Peningkatan pengawasan di seluruh pasar pabukuan yang ada di Kota Padang pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pembeli dari makanan yang tidak bercampur dengan zat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatannya. Apabila ditemukan pedagang yang nakal menjual makanan dan minuman bercampur dengan zat berbahaya, tim Pemko Padang dan BPOM akan melakukan proses pemeriksaan asal-usul bahan baku makanan dan minuman yang didapatkan pedagang. Kita itu setiap hari kan selalu mendata, baik mendata mengenai harga, mendata mengenai higienitas. Nah, kalau di sini khusus memang kita ciptakan pasar baru. Tetapi yang menjual pabukuan itu di pasar-pasar pembantu kita tetap ada, dan itu tetap kita lakukan juga pengecekan. Ya. Jadi diminta warga tetap harus menjual ini. Iya, betul. Pemko Padang berharap selain untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pasar pabukuan yang ada di Kota Padang dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat di bulan puasa. Demikian laporan Redo Yusman, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Bawaslu Padang membentuk tim fasilitasi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu atau tim FAS PHPU. Tim ini dibentuk untuk mengantisipasi bila terjadinya gugatan hasil pemilu yang diajukan oleh partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik ataupun pasangan calon selama 3 hari usai ditetapkan hasil pemilihan umum oleh KPU RI pada tanggal 20 Maret 2024. Untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu di Kota Padang, Bawaslu Kota Padang telah membentuk tim fasilitas PHPU yang terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Kota Padang serta sekretariat Bawaslu. Saat ini tim sudah bekerja untuk mengumpulkan seluruh dokumen yang ada bila ada gugatan diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Divisi Hukum Bawaslu Kota Padang Rahmat Amli menyebutkan saat ini tim sudah mulai bekerja menyusun keterangan tertulis jika nanti adanya persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kita Bawaslu Kota Padang sudah membentuk tim fasilitasi persiapan pelaksanaan PHPU nantinya jika ada partai politik atau pasangan calon yang mengajukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Dan tim ini terdiri dari ketua dan anggota Bawaslu Kota Padang dan dibantu oleh teman-teman sekretariat yang nantinya akan bekerja menyusun keterangan tertulis Bawaslu Kota Padang jika nanti ada persoalan di Mahkamah Konstitusi. Meski tim FAS PHPU Bawaslu Kota Padang berharap tidak ada gugatan yang diajukan peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi, namun beberapa dokumen pengawasan sejak awal sudah mulai dikumpulkan oleh tim fasilitas PHPU, mulai dari tahap pemutakhiran data hingga pengawasan rekapitulasi hasil di tingkat kota. Nur Kalbi, Juni Bakri, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, 20 calon komisioner KPU Padang yang lulus seleksi administrasi CAT dan psikologi saat ini tengah melakukan sesi wawancara. Sebelumnya 20 komisioner KPU Padang juga telah mengikuti tes kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Reksodiwiryo Padang pada Sabtu 9 Maret 2024 lalu. ...20 calon komisioner KPU Kota Padang mengikuti sesi wawancara yang dimulai sejak 14 Maret hingga 16 Maret mendatang. Sesi wawancara yang digelar selama 3 hari di salah satu hotel di Kota Padang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga malam hari. Wawancara hari pertama Kamis 14 Maret 2024 telah selesai dilaksanakan terhadap 7 calon komisioner. Sementara hari ini dan besok juga akan dilakukan wawancara terhadap 13 calon komisioner KPU Padang lainnya. Saat sesi wawancara ini, calon komisioner KPU Kota Padang akan ditanyakan terkait kepemiluan, partai politik, kelembagaan, dan ketatanegaraan dengan durasi wawancara sekitar 90 menit atau 1,5 jam. 14 Maret sampai 16 Maret ini proses wawancara yang dilakukan oleh tim sel. Ini sampai tanggal 16. Nah, nanti pada tanggal 18 kita melakukan penetapan hasil dari proses tes wawancara dan kesehatan. Usai sesi wawancara, nantinya tim sel akan melakukan rapat pleno penetapan 10 calon anggota KPU Padang periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024. Sementara esok harinya tanggal 19 Maret, 10 calon komisioner KPU Padang ini akan diumumkan dan akan diserahkan ke KPU RI untuk dipilih dan ditetapkan 5 komisioner KPU Padang masa bakti 2024-2029. Nurul Kalbi, Adriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Sabtu 16 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.